Perseteruan antara kubu Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dengan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, semakin memanas. Jika pada Pilpres 2024 lalu, sempat kedua kubu saling sindir terkait arah dukungan politik masing-masing. Kini perseteruan mulai mengarah ke personal dari masing-masing pemimpin. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pembentukan panitia khusus, Pansus, Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Nggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham, kata Cak Imin. Sapaan karibnya, dalam akun sosial media X pribadinya Cak Imin dipantau di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi 8 DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji. Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi 8 yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, ucapnya. Dia menyebut gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi 8 DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama, Kemenag, karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. Ketertutupan Kemenag membuat Komisi 8 bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun, kata dia. Sebelumnya, Minggu, 28 Juli 2024, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Khalil Stakuf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya panitia khusus, Pansus, Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya. Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk Pansus ini, ujar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Minggu. Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji. Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan Pansus tersebut, yang disetujui pembentukannya saat rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023 hingga 2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu, 9 Juli 2024. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan, kata Yahya Khalil Stakuf. Jika fraksi PKB di DPR menjadi motor penggerak dibentuknya Pansus Angket Haji 2024 yang akan meminta pertanggungjawaban Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang notabene adik dari Yahya Khalil Stakuf, maka dari PBNU sendiri mantap untuk menggelar Pansus PKB. Ketua PBNU Umar Syah memastikan bahwa Pansus yang mengurus hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mulai bekerja, Rabu, 31 Juli 2024. Memang mulai besok tim yang dipimpin Kah Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU, kata Umar Syah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa kemarin. Kabar bahwa tim tersebut mulai bekerja mencuat ketika beredar surat berkop PBNU yang berisi pemanggilan terhadap mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy. Pemanggilan Lukman Edy dilakukan PBNU berdasarkan keputusan rapat pleno PBNU tanggal 20-21 Muharram 1446 Hijriah atau 27 hingga 28 Juli 2024 Masehi. Dalam surat tersebut dijelaskan, Lukman diminta datang ke ruang rapat lantai 5 gedung PBNU di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024. Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa, ujar isi surat tersebut. Sebelumnya, PBNU memang telah berencana membentuk tim 5 atau Pansus yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya. Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.
Pembentukan pansus ini akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu. Pansus ini pun dipastikan akan bekerja secara efektif ketika mendapatkan persetujuan dari Rais Am Kiai Haji Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, kemudian juga ada putusan tambahan yang muncul dari permintaan para peserta pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam ya terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno ya. Dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang bergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqun al-awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Mas Subadar, Kiai Abdurrahman Futori, Kiai Warsun Munawar dan sebagainya, semuanya ya, Kiai Aziz Mansur, ya, semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil sekjen DPP PKB yang pertama dulu ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa. Ya. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruan dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda. Ya. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus
berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak, tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang ya katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Demikian saya kira teman-teman para wartawan yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pleno PBNU. Ya, nah, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.